saya akan menjelaskan pengertian fonologi menurut para ahli. Ada bermacam-macam, dan bermacam-macam pengertian fonologi dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu secara harfiah, praha, dan Eropa. Yang pertama, secara harfiah. Secara harfiah, fonologi berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan logos berarti ilmu. Jadi fonologi adalah ilmu tentang bunyi. Bunyi yang dimaksud adalah bunyi bahasa. Yang kedua, aliran praha atau Eropa. Fonologi sama dengan fonemik menurut aliran praha. Fonologi adalah ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Yang ketiga, menurut aliran Amerika, fonologi mencakup dua bidang, yaitu fonetik dan fonemik. Menurut aliran Amerika, fonologi adalah ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti dan menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonetik. Fonetik berasal dari bahasa Inggris yaitu phonetics, kata bendanya. Sedangkan kata sifatnya adalah fonetik. Kata sifat Indonesianya adalah fonetis dan kata benda adalah fonetik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fonetik menurut para ahli, yaitu menurut Samsuri dan menurut Lapoliwa. Yang pertama adalah menurut Samsuri. Menurut Samsuri, fonetik adalah studi tentang bunyi ujaran yang bunyi dan pengucapannya mengkaji bunyi-bunyi secara hakiki. Kemudian yang kedua adalah menurut Lapoliwa. Menurut Lapoliwa, fonetik adalah kajian proses terjadinya bunyi-bunyi bahasa melalui pembentukan bunyi oleh pembaca sampai dengan pendengar menyadari bunyi-bunyi yang diterima. Menurut Marsono, Gerhard, dan Ramlan, fonetik adalah menyelidiki bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti atau kajian asal mula. Berdasarkan pengertian menurut Lapoliwa, fonetik ada tiga jenis, yaitu fonetik akustis, auditoris, dan organis. A. Fonetik akustis menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran udara. Apabila kita memetik gitar misalnya, maka tali gitar, senar akan bergetar, sehingga menyebabkan udara bergetar pula, dan terjadilah bunyi yang dapat kita dengar. B. Fonetik auditoris adalah penyelidikan mengenai cara penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Fonetik auditoris tidak banyak dikerjakan dalam hubungan dengan linguistik. Buku-buku standar mengenai linguistik juga sedikit sekali menguraikan mengenai fonetik auditoris itu. Dan keahlian yang dituntut sebenarnya adalah keahlian dalam ilmu kedokteran. Yang terakhir, atau yang C, fonetik organis. Fonetik organis menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan dengan alat-alat atau organ bicara atau organ of speech. Bidang itu penting sekali untuk linguistik dan akan kita bicarakan secara terperinci dalam bab ini. Yang dipelajari dalam fonetik organis adalah 1. Alat-alat bicara yang menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. 2. Cara menghasilkan bunyi bahasa oleh alat bicara. 3. Pendaftaran bunyi-bunyi bahasa. Dan yang keempat atau yang terakhir, pengklasifikasian bunyi-bunyi bahasa. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai artikulasi. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa demi kata yang baik, benar, dan jelas. Area artikulasi terbentang dari bibir luar sampai pita suara, di mana fonem-fonem terbentuk berdasarkan getaran pita suara disertai perubahan posisi lidah dan semacamnya. Menurut Mustain, artikulasi adalah apa yang kita definisikan sebagai struktur-struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan bicara atau area kemampuan bicara, membaca atau pemrosesan kata lainnya dan area gerak tambahan, misalnya menulis, membuat sketsa, dan gerak-gerak ekspresif lainnya. Dan menurut KBBI, artikulasi berarti pengucapan kata, perubahan rongga, dan ruang yang terjadi dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa. Dari kedua pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa artikulasi adalah pengucapan kata yang didahului oleh pikiran atau otak dengan perubahan rongga dan ruang pada saluran suara sehingga menghasilkan bunyi bahasa. Artikulasi tidak dapat dipisahkan dari alat ucap. Alat ucap atau artikulator dibagi menjadi dua.
Ada artikulator pasif dan artikulator aktif. Artikulator pasif adalah artikulator yang bergerak pasif mendekati artikulator aktif untuk menghasilkan bunyi bahasa. Artikulator pasif meliputi bibir atas, gigi atas, dan alveolum. Sedangkan artikulator aktif adalah artikulator yang bergerak aktif untuk menghasilkan bunyi bahasa. Artikulator aktif diantaranya gigi bawah, bibir bawah, dan lidah.